tulis ini sebenarnya kisah Ashabul Fil dan berkuasanya pemerintah negeri Persia di negeri Yaman. Dari 20.000 orang yang tadi mau dibunuh oleh Dzunwas itu, dan memang terbunuh semua, 19.999 mati semua, dibakar oleh Dzunwas. Karena tidak ada yang mau meninggalkan lagi agamanya. Ada satu orang namanya Daus Dzu Tha'laban. Daus Dzu Tha'laban ini selamat dari pembakaran api. Dia lari, dikejar oleh pasukan Dzunwas, berhasil lari sampai masuk di lautan. Begitu di lautan dia berusaha berenang sejauh mungkin dan pasukan sudah tidak bisa lagi mengejarnya, hanya dia selamat. Daus Dzu Tha'laban ini berhasil menyeberang ke wilayah Afrika. Tiba di Afrika ini teman-teman sekalian, dia mulai berpikir bagaimana caranya ini? Bagaimana caranya supaya bisa membalas pembantaian orang-orang Nasrani yang ada di wilayah itu. Daus terus saja mencari jalan sampai akhirnya dia berpikir untuk mencapai wilayah Romawi. Dia belum tangkap nih, di Afrika ada Najasyi, dia tidak tangkap. Dia jalan teman-teman sekalian, terus dari wilayah Afrika, kalau Yaman itu berdetetan sama wilayah Afrika, dia jalan ke atas di pesisir Laut Merah, tiba di Mesir, kemudian dia pindah ke Konstantinopel, Turki, kalau zaman sekarang gitu kan. Itu dulu ada kerajaan, ada kaisar tinggal di situ. Yang kata Nabi SAW, kalian akan membebaskan Konstantinopel, Konstantinia. Waktu itu di situ kaisarnya. Dia pergi ke sana lalu dia melapor. Ceritanya begini, ceritanya begini, ceritanya begini. Kebetulan kaisar memang beragama Nasrani. Dan yang dibunuh oleh Dzunwas adalah agama Nasrani. Maka kaisar sempat marah pada saat itu. Dicari informasi benar. Ternyata betul ada pembantian, tersebar berita itu. Maka kaisar tahu dia terlalu jauh kalau dia mau ke Yaman. Dia mengirim surat dan mengirim Daus ini, Dzu Tha'laban, bertemu dengan Najasyi di Afrika. Kembali lagi kamu ke Afrika, saya bawa pasukan mendampingi kamu, bawa surat saya ini ke Najasyi. Dibawalah. Najasyi waktu tahu berita itu marah dia. Bagaimana bisa ini? Si Dzunwas yang sudah meninggalkan agama Yahudi, plus lagi dia mengaku Tuhan, lalu membunuh orang-orang Nasrani sampai 19.000 sekian orang. Maka dia pun membentuk pasukan. Pasukannya teman-teman sekalian, itu disuruh masuk menyerang Yaman dan dipimpin oleh 2 orang. Salah satu dari 2 nama ini antum sangat kenal namanya. Iryad dan Abraha. Jadi Iryad ini kepala panglima perang. Abraha yang nanti bentuk pasukan gajah nyerang Mekah, itu adalah wakilnya Iryad. Diutus oleh siapa? Najasyi. Untuk menyerang Yaman, menyerang Dzunwas. Berangkatlah pasukan Najasyi dipimpin oleh Iryad dan Abraha. Untuk apa? Nyerang Dzunwas. Terjadi peperangan besar antara pasukan Najasyi dengan Dzunwas. Setelah berperang beberapa hari, ternyata pasukan Dzunwas kalah. Pasukan Dzunwas kalah. Dan Dzunwas ini lari terus sampai masuk ke Laut Merah dan akhirnya tenggelam, mati di situ. Dzunwas akhirnya mati tenggelam. Dengan matinya Dzunwas, kerajaan Yaman jatuh di tangan orang-orang Nasrani. Tepatnya di tangan Najasyi. Dan yang menjadi pemimpin di Yaman adalah Iryad, panglima perang tadi. Iryad ini jadi gubernur Najasyi, tapi kalau di Yaman dianggap dia raja. Zalim orangnya, Iryad ini. Suka mengambil haknya orang, menindas, bahkan orang pasukannya sendiri dari Afrika itu ditindas sama dia. Zalim. Abraha orangnya baik. Abraha nggak mau lihat ini kezaliman. Dalam buku sejarah dikatakan begitu. Maka dia nasihatin Iryad, Iryad nggak mau. Apa yang terjadi? Dia ngajak pasukannya dari Afrika yang tidak setuju dengan keputusan Iryad untuk memberontak. Bertemulah pasukan Abraha dengan pasukan Iryad. Dua-duanya pasukan Ethiopia nih. Berperang. Waktu sebelum berperang, Abraha kirim surat kepada Iryad. Wahai Iryad, daripada pasukan Afrika habis semua nanti, mati pasukan Najasyi ini, kita perang habis-habisan, Yaman kembali lagi nanti. Lebih baik kita berdua yang duel. Siapa yang menang? Dia pemimpin. Iryad ini dalam buku-buku sejarah dikatakan teman-teman sekalian,
Orangnya sangat kekar, kuat, gitu kan. Kemudian dia tahu Abraha, kapasitasnya Abraha, keterampilan perangnya di bawah dia. Baiklah, saya terima tantangannya, kata Iryad. Duel nih dua orang. Duel, sampai akhirnya Abraha sempat dipotong hidungnya oleh Iryad. Orang yang hidungnya terpotong dalam bahasa Arab namanya Ashram. Ashram. Makanya Abraha itu punya julukan Abraha al-Ashram. Waktu dia nyerang Ka'bah, diberi julukan Abraha Ashram. Karena hidungnya tidak ada terpotong. Yang potong si Iryad. Karena terpotong hidungnya dari duel tadi, darah pada ngucur, jatuh dia kan. Iryad pikir sudah menang. Iryad ini ngangkat-ngangkat semangat, balik ke arah pasukannya. Ternyata melihat kejadian tersebut, Abraha dalam kondisi memang dia juga mengucur darah, dia sakit, tapi dia ada kesempatan. Dia berdiri, Iryad ditusuk dari belakang. Matilah si Iryad. Waktu mati Iryad, otomatis kekuasaan Yaman dikuasai oleh siapa? Abraha.